Shalom, puji Tuhan. Kembali kita bertemu di hari ini. Kita dapat merenungkan dan membaca ayat-ayat firman Tuhan. Terima kasih ya kita ucapkan kepada Tuhan Yesus. Satu hari lagi kita diberi anugerah untuk bisa melaksanakan, menjalani, mengisi satu hari ini. Apapun pilihan kita, ingat Bapa memandang dari atas, mendoakan kita agar kita selalu bertaut hatinya ya kepada Tuhan. Satu-satunya cara dengan membaca kitab suci, merenung-renungkannya, mengisi hidup kita dengan hal-hal yang mendatangkan kasih karunia. Mengasihi Tuhan Yesus satu-satunya cara untuk kita bisa terhubung dengan surga. Mengasihi Tuhan Yesus adalah satu-satunya cara, yaitu dengan melakukan semua perintah-perintahnya. Itu harus kita renung-renungkan setiap hari, sehingga apapun ya yang kita lakukan di hari ini, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Apapun rintangan yang kita hadapi, hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Apapun keputusan yang kita ambil, ingat tujuan kita itu surga. Kiranya hal-hal yang kita baca hari ini benar-benar menjadi tuntunan bagi kita ya, menjadi terang dalam hidup kita. Kita harus saling mengingatkan, kita harus saling mendukung, kita harus saling membantu. Surga adalah satu-satunya tujuan kita, tidak ada yang lain. Dan biarlah kita mencontoh murid-murid Tuhan Yesus mengisi hidup selama di bumi dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyebarkan Injil, mengajar orang-orang lain untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, untuk bisa mereka juga mendapatkan lawatan Roh Kudus. Hal-hal itu tidak akan pernah sia-sia apabila kita lakukan. Bapa Tuhan Yesus akan memperhitungkan. Kita ingat itu. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul ya, pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 23. Judul perikopnya Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia.
Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyat bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Herodes yang membunuh Yakobus karena untuk menyenangkan rakyat. Herodes yang menangkap Petrus karena melihat respon rakyat Yahudi saat itu bersukacita, senang ketika Yakobus dibunuh. Herodes menangkap Petrus, memasukkan dalam penjara. Bahkan meminta 4 kelompok pengawal untuk menjaga Petrus. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. 16 orang diminta untuk menjaga Petrus. Bahkan Petrus saat tidur dirantai. Para penjaga tidur di sampingnya, tapi malaikat surga mengeluarkan Petrus dari penjara karena Petrus masih punya tugas untuk menyebarkan Injil. Tugas Petrus belum selesai. Dan di sini Herodes saat berpidato di sini dikatakan, "Ini suara Allah dan bukan manusia." Allah tidak rela. Herodes yang telah membunuh orang-orang kudus, murid Tuhan Yesus. Saat rakyat mengatakan ini suara Allah dan bukan suara manusia, Herodes ditampar oleh Allah. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Mengingatkan kita, janganlah berbohong. Saat kita mengatakan sesuatu, ini suara Allah, ini suara Tuhan. Mungkin manusia bisa dibohongi manusia lain, tapi Allah Tuhan tidak bisa dan tidak mau. Jangan mengatasnamakan Allah Bapa Tuhan Yesus kalau bukan berasal dari Bapa Tuhan Yesus, pemilik dunia ini. Karena peristiwa Herodes ini memberi kita contoh. Saat rakyat mengatakan ini suara Allah, bukan suara manusia, Allah tidak rela. Karena apa? Herodes tidak menghormati Allah, membunuh murid-murid Tuhan Yesus, membunuh para rasul Tuhan Yesus. Herodes ditampar, mati dimakan cacing-cacing. Amin ya. Amin. Allah tidak suka namanya disebut. Saat rakyat mengatakan ini suara Allah, bukan suara manusia. Herodes mati dimakan cacing-cacing. Herodes yang sama yang telah membunuh Yakobus. Herodes yang sama yang membunuh rasul-rasul yang lain. Herodes yang sama yang mau menangkap Petrus dan sudah tertangkap dan mau membunuh, tapi malaikat menyelamatkan Petrus. Tugas Petrus belum selesai. Amin ya, untuk pelajaran bagi umat manusia. Jangan memperkatakan sesuatu kalau bukan berasal dari Allah. Jujurlah. Hikmat kalau dari manusia, bilang saja hikmat dari manusia, tapi jangan sampai memperkatakan ini adalah suara Allah yang didengar
dari Allah kalau ternyata bukan nyawa yang akan menjadi taruhan berbohong. Allah tidak suka. Amin ya. Amin. Benar-benar biarlah kita mengutamakan kejujuran. Apa yang didengar dari Tuhan, perkatakan ini didengar dari Tuhan. Jangan takut. Kalau itu benar-benar suara Tuhan, Tuhan yang akan mempermuliakan. Tuhan yang akan membuktikan. Tapi bila memperkatakan ini suara Tuhan tapi ternyata tidak, orang tersebut berperkara dengan Allah. Orang tersebut berperkara dengan Tuhan. Dan taruhannya nyawa. Jangan main-main dengan Allah. Amin ya. Hiduplah seturut dengan kehendak Allah. Ketahui tujuan kita satu, surga. Jujurlah. Bergantunglah kepada Allah. Lakukan yang terbaik. Pergunakan talenta kita semuanya selama di dunia. Lakukan yang terbaik. Berikan peninggalan yang baik kepada anak-anak cucu. Sudah, itu tugas manusia. Lakukan yang terbaik. Jangan belok ke kiri, jangan belok kanan, lurus. Selama di dunia, masuklah ke kelompok-kelompok yang baik, yang membawa kita lebih dekat ke hadirat Tuhan. Maksimalkan talenta kita. Berbuat yang baik. Utamakan kejujuran, keadilan, lurus. Seperti para rasul Tuhan Yesus di saat jemaat mula-mula. Saat Petrus datang ke rumah Kornelius, bahkan membaptis Kornelius, saat balik ke Yerusalem, teman-teman Petrus yang lain, orang-orang kudus yang lain khawatir. Karena apa? Saat Petrus masuk ke rumah Kornelius, itu melanggar adat istiadat mereka. Tapi Petrus memperkatakan, ini adalah perintah Tuhan. Petrus mendapatkan penglihatan, Kornelius juga mendapatkan penglihatan. Dan teman-teman Petrus, orang-orang kudus di jemaat mula-mula saat itu lega, kemudian bersukacita. Karena orang yang bukan dari bangsa mereka juga mendapatkan lawatan Roh Kudus. Mereka hidup lurus, mereka hidup taat kepada Tuhan. Kiranya kita juga bisa menyontoh apa yang mereka lakukan. Amin ya. Pergunakan semua talenta kita selama di dunia. Masuklah dalam kelompok-kelompok yang takut akan Tuhan, yang tidak suka menghakimi, yang hidupnya suka menyelamatkan. Sampai waktu kita selesai di bumi. Jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang ku buat mengerti. Kau singgapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima
Amin ya. Puji Tuhan. Amin.